Dua bersaudara menikah pada hari yang sama, satu menikahi wanita keluarga kaya, yang sangat diidam-idamkan orang, satu lagi menikahi seorang pengemis. Diolok-olok oleh seluruh desa, kakak menikahi putri pengusaha lokal pada hari pernikahan itu. Mobil mewah berjejer, mas kawin menumpuk seperti gunung, rantai emas, tas merek dengan tumpukan uang tunai diletakkan di atas meja, suara petasan menggema. Seluruh penduduk desa berkumpul untuk melihat dan memuji kakak yang sukses, kini tak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Nikmati kehidupan mewah, sementara adik menikahi seorang gadis yang setiap hari memungut sampah di pinggir jalan, gadis yang mengenakan pakaian compang camping, tanpa mobil mewah, dan tanpa mas kawin, bahkan tidak memiliki baju baru. Adik hanya menggunakan sepeda motor 3 roda tua, untuk membawa gadis itu pulang. Penduduk desa berkumpul di depan pintu, menunjuk dan tertawa terbahak-bahak. Semua mengatakan, adek bodoh menikahi seorang pengemis pulang. Seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepala, menghilangkan muka keluarga. Kakak berdiri di samping dengan wajah sinis, sambil menunjuk adik berkata, kau benar-benar mencari penderitaan sendiri, meninggalkan kehidupan yang baik dan malah memilih untuk mengangkat pengemis. Nanti, jika kamu mati miskin, jangan datang mencariku. Jangan buat gadis kami terpaksa menunduk, memutar tas robek, dengan tidak berani berbicara. Adik laki-laki menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan serius, aku tidak peduli dengan apa yang kamu kenakan. Aku hanya memperhatikan apakah hatimu baik atau tidak. Sepanjang hidupku, aku akan melindungimu. Adik laki-laki mengendarai sepeda 3 roda. Tanpa menoleh, dia membawa gadis itu pulang ke rumah. Kakak laki-laki berteriak keras dari belakang. Tunggu saja, cepat atau lambat akan ada harinya kamu datang menangis memintaku. Kakak laki-laki langsung tinggal di villa besar mertua setelah menikah. Tidak perlu bekerja. Setiap hari hanya makan, minum, bersenang-senang, bermain kartu dan pamer. Kemanapun dia pergi, selalu mengangkat kepala, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Setiap kali bertemu orang, dia membanggakan betapa kuatnya mertuanya. Dia tidak perlu lagi menjalani hidup yang sulit. Dia bahkan sering merendahkan adik laki-laki di desa. Dia berkata adiknya tidak akan pernah berhasil seumur hidupnya. Hanya bisa hidup seperti pengemis. Namun tidak lama kemudian, wanita keluarga kaya itu mulai berubah sikap. Dia merasa kakaknya tidak mampu. Merasa mertuanya berpakaian kampungan. Masakannya tidak enak, sedikit saja tidak suka langsung membanting barang, bertengkar dengan keras. Sekali tidak senang, langsung pulang ke rumah orang tua, dan menjelek-jelekan orang tua yang menghasut. Memberi pelajaran kepada kakak. Mertua laki-laki dan perempuan juga tidak menganggap kakak sebagai keluarga. Seharian memaksanya bekerja keras, mengurus dan memindahkan barang, merawat lansia, mengurus urusan bisnis, sibuk dari pagi hingga malam tanpa diberi sepeser pun. Selama kakak sedikit saja lengah, maka dia akan dicaci di depan umum, karena bergantung pada orang lain dan tidak berhasil. Tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Kakak, demi mempertahankan kehidupan mewah, hanya bisa menahan diri, dan terpaksa diam, menyimpan segala kesedihan di dalam hati, bahkan pulang ke rumah orang tua, untuk mengunjungi mereka, tidak berani tinggal lebih lama, takut ditegur oleh mertua. Hidup adik dan gadis sangat sulit, tinggal di rumah tua yang bocor. Tapi keduanya satu hati, saling mencintai, saling membantu. Gadis setiap hari keluar, mencari barang bekas, sebelum subuh, membantu orang, membersihkan, menjahitkan pakaian di hutan, kembali untuk mencuci dan memasak, mengurus rumah agar rapi. Adik pergi ke lokasi konstruksi mengangkat semen, memindahkan batu bata, mengangkut beberapa barang, sekuat apapun lelahnya, tidak pernah mengeluh. Keduanya berhemat dan hidup sederhana, membersihkan rumah hingga bersih dan rapi, tidak pernah marah satu sama lain. Meskipun hidup sulit, namun di mana-mana ada kehangatan. Beberapa orang di desa itu sengaja menindas mereka, membuang sampah di depan pintu rumah, meludah. Anak-anak mengikuti di belakang gadis, dan memanggilnya pengemis. Bahkan ada penduduk desa yang datang mengganggu dengan keberanian, karena minuman keras. Mereka bilang, gadis itu membawa kesengsaraan, membuat adik laki-laki mengusir orang-orang itu. Adik laki-laki selalu melindungi gadis itu di belakangnya. Dengan sabar berdiskusi dengan orang-orang, namun pihak lawan banyak dan kuat. Setiap kali selalu berakhir dengan situasi yang memalukan. Gadis itu selalu menarik adik laki-laki, dan berkata, jangan berdebat dengan mereka. Kita hanya perlu hidup dengan baik, tidak perlu memperhatikan pandangan orang lain. Tidak lama kemudian, kota tiba-tiba meledak dengan pencemaran kualitas air yang parah. Pengujian air bersih menunjukkan melebihi standar, tidak bisa diminum. Air murni di supermarket telah habis diborong. Air berkualitas tinggi ditimbun oleh pedagang. Dengan uang pun tidak bisa mendapatkan air yang aman. Setiap rumah merasa khawatir,
Orang tua dan anak-anak merasa sangat haus. Mereka hanya bisa pergi ke sungai kecil beberapa kilometer untuk mengambil air. Namun air sungai juga terkontaminasi. Sama sekali tidak bisa diminum. Bisnis mertua laki-laki dari wanita keluarga kaya juga terpukul berat. Industri di Ningxia berhenti total karena masalah kualitas air. Rantai keuangan terputus. Sepanjang hari mereka cemberut, seringkali melampiaskan kemarahan pada kakak laki-laki, mengomeli dia tidak ada gunanya. Tidak bisa membantu meringankan beban keluarga. Kakak laki-laki hidup dengan sangat cemas setiap hari, bahkan tidak berani menghela napas. Ketika semua orang merasa terjepit, di saat merasa putus asa dan tidak berdaya, gadis adik laki-laki pun tampil. Dia mengeluarkan peta tua dari tasnya yang robek, sambil menunjuk ke pegunungan tandus di belakang desa dan berkata, "Di sini ada sumber mata air alami yang bagus, bersih dan tidak terkontaminasi, yang bisa menyelamatkan semua orang." Begitu adik laki-laki mendengar, dia langsung mendukung sepenuhnya. Menemani gadis itu di bawah terik matahari untuk mencari mata air. Keduanya membawa cangkul dan ember. Mereka menggali di pegunungan tandus selama 3 hari penuh. Tangan dan kaki mereka melepuh. Akhirnya mereka menemukan sumber air bersih yang tersembunyi di antara batu-batu. Air mata airnya jernih dan tawar. Setelah diuji, airnya dapat langsung diminum. Gadis itu juga mengeluarkan semua uang yang dia kumpulkan saat mengemis. Semua uang yang dia hemat dengan hidup sederhana. Ia membeli pipa, pompa air, dan peralatan pemurnian air. Bersama adik laki-laki, ia mulai memasang pipa, mengalirkan mata air ke depan desa, memberikannya secara gratis untuk semua penduduk desa. Ia juga mendirikan tempat pengambilan air sementara, mudah digunakan oleh lansia dan anak-anak untuk mengambil air. Awalnya, penduduk desa masih ragu-ragu. Setelah mencicipi air sumber, semua orang terkejut. Mereka semua datang untuk mengucapkan terima kasih. Tak ada lagi yang berani meremehkan ini. Gadis yang pernah dianggap sebagai pengemis. Gadis itu sebenarnya bukan pengemis. Dia adalah mahasiswi unggul di bidang hidrologi. Keluarganya menjalankan bisnis penyaringan air rantai nasional. Sebelumnya, orang tuanya dijebak oleh pesaing, perusahaannya diambil alih, keluarganya terpaksa berpisah. Dia terpaksa menyamar sebagai pengemis. Ia bersembunyi di desa dengan menyembunyikan identitasnya, sambil menghindari kejaran orang jahat, sambil mengumpulkan bukti pelanggaran dari pihak lawan, sambil mencari orang yang tidak rakus akan kekayaan. Seseorang yang dapat diandalkan dan tulus kepada orang lain. Gadis itu ahli dalam eksplorasi sumber air, pengolahan kualitas air, dan teknik penyaringan air. Dia tidak hanya menarik mata air, dia juga membantu merencanakan area perlindungan sumber air di desa, membangun stasiun penyaringan air jangka panjang, mengajarkan warga desa cara melindungi sumber air, memurnikan kualitas air, membuat semua orang benar-benar terbebas dari masalah kekurangan air. Perlahan-lahan, tidak ada lagi yang memanggilnya pengemis. Semua orang menganggapnya sebagai penyelamat. Dari lubuk hati mereka sangat menghormatinya. Saat kehidupan di desa perlahan kembali stabil, keluarga kaya tersebut hancur total. Mertua laki-laki, karena usaha ilegal yang berlangsung lama, dengan niat jahat, menimbun barang, menunggak hutang besar, diperiksa dan ditindak oleh pihak berwenang, perusahaannya disegel, seluruh harta keluarga disita. Masih terlilit hutang luar negeri yang sangat banyak. Wanita keluarga kaya itu jatuh miskin dan kehancuran keluarganya. Tidak lagi menikmati kemewahan dan kekayaan, dalam semalam membawa semua uang tunai terakhir, dan barang berharga keluarga. Kabur dan menghilang, tidak pernah ada kabar lagi. Kakak laki-laki dikejar para kreditur kemana-mana, dia dikepung di pintu masuk gang dan dipukuli serta dihina secara verbal. Tidak punya rumah lagi, tidak punya jalan keluar, hanya bisa kabur dengan malu kembali ke desa. Dia tidak berani keluar rumah, atau bertemu orang, takut diejek oleh penduduk desa. Sepanjang hari bersembunyi di rumah tua yang reyot. Hidupnya sangat memprihatinkan, bahkan tidak bisa makan sekalipun makanan hangat. Untuk berterima kasih atas budi penyelamatan nyawa dari gadis itu, desa mengadakan pesta syukur yang meriah, juga mengundang pemimpin desa, pengusaha terkenal lokal, dan wartawan turut hadir. Bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada gadis atas kontribusinya kepada desa. Kakak laki-laki mendengar bahwa di pesta itu semua orang penting. Mencari segala cara untuk menyelinap ke dalam acara, dengan niat untuk merayu orang-orang berkuasa. Mencari jalan keluar untuk menemukan kembali kehidupan yang baik. Namun, begitu dia masuk, dia melihat adik laki-laki dan gadis duduk di tempat terhormat. Pemimpin desa sendiri mendampingi mereka. Semua orang di ruangan bersikap hormat. Mereka semua memberikan minuman untuk kedua orang itu. Sebagai penghormatan, kakak laki-laki langsung marah dan malu. Rasa cemburu menguasai pikirannya.
Dia berlari ke arah gadis, dan mengolok-oloknya dengan keras. Kamu, seorang pengemis yang hanya mengumpulkan barang bekas layak duduk di sini? Pasti kamu selunduk masuk untuk menipu makanan dan minuman. Dia semakin melampaui batas dalam ucapannya, emosinya semakin memuncak. Dia secara tiba-tiba mendorong gadis itu, bahan kain yang dibawa gadis itu jatuh ke lantai. Surat kepemilikan saham grup di dalamnya, stempel perusahaan penyaringan air, sertifikat sumbangan amal besar, pemberitahuan penutupan kasus, semua berserakan di tanah. Kakak laki-laki menunjuk benda di tanah, berteriak dengan suara keras. Semua ini adalah barang curianmu. Bagaimana mungkin seorang pengemis memiliki barang yang begitu berharga? Satpam, cepat tangkap mereka. Tamu-tamu di sekitar pun mulai berbisik. Semua menatap gadis dengan tatapan curiga. Tepat pada saat yang genting ini, penyelenggara pesta, yang merupakan bos dari grup penyaringan air terbesar di daerah ini, berlari cepat mendekat. Begitu melihat gadis, langsung membungkuk dengan hormat, berkata dengan suara keras, "Ketua Dewan, Anda telah kembali. Orang-orang jahat yang menjebak orang tua Anda sudah semua tertangkap. Semua aset pabrik penyaringan air, milik keluarga Anda, semua cabang sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Seluruh grup milik Anda, seluruh ruangan, langsung menjadi sunyi. Suara jatuhnya bisa didengar. Semua orang membuka mata lebar-lebar, tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Kakak laki-laki berdiri di tempat, wajahnya pucat seperti kertas. Kakinya langsung lemas, dan dia langsung jatuh duduk di tanah. Seluruh tubuhnya tertegun di tempat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Adik laki-laki memandangnya dengan dingin. Hanya mengatakan satu kalimat, "Aku menikahi seseorang yang baik hati dan berbudi pekerti. Kamu menikahi seseorang yang hanya mengejar kemewahan." Kakak laki-laki terjatuh di tanah dan menangis keras-keras. Hatinya hancur berkeping-keping. Kemewahan dan kehormatan yang dia usahakan, mati-matian, dalam sekejap, lenyap begitu saja. Gadis pengemis yang pernah dia paling tidak hargai, ternyata adalah orang yang benar-benar memiliki visi, memiliki welas asih, seseorang yang memiliki kemampuan. Jangan menilai orang hanya dari penampilan dan latar belakang kekayaan. Orang yang berhati baik selalu benar, menghargai dan bersyukur adalah tumpuan yang paling stabil seumur hidup. Memilih seseorang yang baik hati dan realistis, itu jauh lebih menenteramkan daripada bergantung pada keluarga kaya manapun. Jangka panjang.